Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk para mahasiswa. Senang berjumpa di hari ini. Mohon maaf bahwa seharusnya kita melakukan perkuliahan itu di esok hari tanggal 20, tetapi karena ada perubahan hari libur nasional ya, hari libur nasional, maka perkuliahan dilakukan pada malam hari ini. Pada hari ini merupakan pertemuan ke-6 dari mata kuliah Hukum Bisnis, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait hukum dagang. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, tetap protap kalimat ya, karena pada saat ini sudah memasuki musim penghujan. Nah, di sini dengan mempelajari hukum dagang ini diharapkan bahwa mahasiswa itu mampu mengerti tentang hukum dagang dan mahasiswa mampu mengetahui perkembangan dari hukum dagang itu sendiri, dan mahasiswa juga diharapkan mengetahui sumber hukum dagang Indonesia dan bagaimana hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui berlakunya hukum dagang yang ada di negara kita ini. Nah, selanjutnya yang pertama adalah terkait pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Jadi dari perkuliahan sesi yang kedua, kita sudah belajar terkait subjek hukum. Subjek hukum itu terbagi atas person dan badan hukum itu sendiri. Nah, dalam hukum dagang ini sekali lagi bahwa hukum dagang ini adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Nah, tugas daripada perdagangan yang pertama adalah membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan. Dalam hal ini adalah surplus ya, terkait produknya ke tempat yang kekurangan atau minus. Lalu yang kedua adalah memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Ini tugas perdagangan. Yang ketiga adalah menimbun atau menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan. Dan pada saat surplus disimpan sampai mengancam bahaya kekurangan baru dikeluarkan. Seperti itu. Lalu apa saja jenis dari perdagangan itu sendiri? Yang pertama, jenis perdagangan ini terbagi atas berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan perdagangan pengumpulan. Dari di sini dimulai dari produsen, lalu dilanjutkan adanya tengkulak, dilanjutkan juga dengan pedagang besar atau distributor, hingga barang itu sendiri, produk itu sendiri dapat diekspor. Nah, lalu perdagangan yang menyebutkan apakah itu jenis importir, lalu dari importir diterima oleh pedagang besar, lalu diterima oleh pedagang menengah, dan diterima oleh konsumen. Nanti konsumen tuh ada konsumen tingkat pertama, kedua, dan ketiga sebetulnya ya. Jadi jenis perdagangan ini terbagi atas menurut pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang itu sendiri, berdasarkan perdagangan jenis mengumpulkan, dan dengan menyebutkan apakah importir atau misalnya dari importir, jadi ada supply chain, seperti supply chain atau mata rantai seperti itu. Nah, untuk selain itu ya, para pedagang ini juga melakukan perdagangan barangnya dengan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia.
khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Di sini misalnya bisa dihasilkan dari produk pertanian, lalu produk perkebunan, pertambangan, pabrik, dan lain-lain. Lalu ada juga perdagangan yang bukan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi ini untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, sandang, papan, kan seperti itu. Kalau untuk pemenuhan, ada juga pemenuhan perdagangan untuk memenuhi moral manusia itu sendiri. Artinya untuk secara balance, secara mendukung jasmani kita, manusia itu membutuhkan informasi. Informasi bisa didapatkan dari buku, lalu kita juga secara moral, kita juga mendengarkan musik dan kesenian. Dan hal-hal ini juga bisa merupakan objek untuk dijual belikan. Lalu ada juga perdagangan merupakan transaksi pertukaran uang mata uang. Biasanya ini kita namakan perdagangan untuk jenis falas. Jadi terkait pertukaran uang, dan biasanya ini dilakukan di perusahaan-perusahaan yang memang memperjualbelikan uang. Lalu untuk pembelian saham itu sendiri dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, ini yang kedua, tadi sudah yang pertama, yang kedua ini terkait perkembangan hukum dagang itu sendiri. Tadi kita sudah mengenal apa itu yang dimaksud pengertian hukum dagang. Yang kedua, kita sekarang mempelajari terkait perkembangan hukum dagang. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dilakukan di Hindia Belanda. Pada saat itu nama Indonesia adalah Hindia Belanda. Itu berdasarkan azas konkordansi. Dan azas konkordansi ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda itu juga berlaku juga di Hindia Belanda, di Indonesia, atas dasar azas unifikasi. Wetboek van Kophandel disahkan oleh pemerintah Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 1838. Kalian belum lahir, saya pun belum lahir ya. Nah, berdasarkan azas konkordansi ini diberlakukanlah di Hindia Belanda dan berdasarkan Stadblad nomor 1847 ya, Stadblad 1847 nomor 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Jadi hukum dagang ini mulai diberlakukan di Indonesia itu pada tanggal 1 Mei tahun 1848. Nah, sumber hukum dagang itu sendiri. Nah, aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dalam hukum dagang ini terdapat aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau Wetboek van Kophandel Indonesia. Yang kedua ini sumber hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS atau Burgerlijk Wetboek Indonesia. Jadi biasanya dikenal dengan BW ya, BW1, BW2 misalnya gitu. Nah, selain itu ada peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan itu sendiri. Ini berdasarkan Kansil tahun 1987 dan bahwa hukum tertulis yang belum dikodifikasi yaitu terkait peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Ini ya, yang diatur, misalnya Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ya, terkait beberapa undang-undang, beberapa regulasi belum diatur di dalam hukum perdagangan ini. Selanjutnya hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Beberapa ahli berpendapat terkait hubungan KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini. Di sini misalnya
Van Kent yang beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu hubungan hukum perdata, yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. Jadi dinyatakan oleh Van Kant ini bahwa hukum dagang adalah tambahan dari hukum perdata. Jadi seperti lex specialis, ya. Lex generalisnya itu adalah hukum perdata, yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus yang tidak diatur dalam hukum perdata atau diatur tetapi lebih spesifik. Ya. Lalu Van Aveldron menganggap bahwa hukum dagang ini merupakan suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab 3 KUHS, jadi Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, seperti itu. Lalu Sukardono menyatakan bahwa Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dan hukum perdata dagang sekadar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut, dan tidak khusus, tidak boleh menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena disampaikan bahwa memang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini adalah lex specialis daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selain itu, Tirta Mijaya menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa, ya. Dan Subekti menyatakan bahwa terdapatnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini di samping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya oleh Subekti, ya. Oleh karena itu, sebenarnya hukum dagang ini tidak lain daripada hukum perdata dan perkataan dagang. Ini menurut Subekti. Sedangkan Purwo Sucipto menyatakan bahwa hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Jadi Purwo Sucipto berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya merupakan lex spesialis daripada hukum perdata, sedangkan Purwo Sucipto menyatakan bahwa ini adalah lex spesialis daripada hukum perikatan. Nah, ini berlakunya hukum dagang, ya. Menurut hukum, ya, bahwa perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal. Nah, ya, jadi perusahaan adalah sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal. Ya, berupa apa? Misalnya berupa tenaga kerja, dan dilakukan secara terus-menerus serta terang-terangan. Jadi namanya perusahaan itu dinyatakan adalah sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, ya, dan didapat dengan harus menggunakan modal. Nah, lalu adanya tenaga kerja yang digunakan dan dilakukan secara terang-terangan dan terus-menerus, tidak insidentil. Nah, ini ditujukan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan, menjual belikan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Nah, menurut Mahkamah Agung, bahwa perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan. Menurut Mahkamah Agung, perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan jika ia berhubungan dengan keuntungan keuangan. Jadi, menurut Mahkamah Agung, terkait dengan keuntungan keuangan, maka itu adalah perusahaan. Dan secara terus-menerus teratur, sama halnya dengan yang disampaikan menurut hukum. Secara teratur melakukan perbuatan yang bersangkut paut dengan perniagaan dan perjanjian. Jadi kalau di sini terus-menerus juga, ya, secara teratur dilakukannya. Dan tetap ada keterikatan ataupun ada sangkut pautnya dengan perniagaan dan perjanjian, sama dengan yang di atas. Ada sangkut pautnya dengan perniagaan barang-barang atau dalam mengadakan perjanjian perdagangan. Lalu selain itu, menurut Molengraf, ya, bahwa perusahaan dalam arti ekonomi adalah keseluruhan
perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 juga bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan ataupun laba. Nah, ini terkait dengan hukum dagang. Ya. Silahkan bila ingin ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, sebetulnya untuk kelas kalian ini memang berbeda, karena kalau untuk rekan kalian itu di kelas yang lainnya sudah saya tugaskan membuat kelompok, dan kalian juga sudah saya tugaskan membuat kelompok untuk mempresentasikan. Jadi tetapi karena any something wrong, jadi khusus kelas kalian ini tidak di sesi sebelum PTS ini aturan main yang seharusnya saya berlakukan sama, akhirnya saya ubah seperti itu. Demikian hal terkait hukum dagang. Silahkan bila memang ada hal yang ingin dipertanyakan.